Shalom Bapak Ibu Saudara, kita kembali dalam ibadah online kita pada hari ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, sekalipun kami ibadah di rumah, kami percaya Tuhan datang, hadir dan melawat setiap kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, kami buka hati kami bagi kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita membaca kitab dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan ayat yang kedua terlebih dahulu. Mari kita baca Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat 1 dan ayat yang kedua. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaran mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini merupakan satu cerita di mana orang Israel sudah menempati wilayah Kanaan. Dan kalau kita baca tadi, ternyata tidak semua orang-orang Kanaan itu ditumpas oleh orang Israel. Ada bagian-bagian tertentu yang dibiarkan masih ada bersama-sama dengan mereka. Tadi kita baca ada bangsa-bangsa yang dibiarkan ada di sekeliling orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita baca dalam ayat 1 tadi, ada satu kalimat yang menarik sebenarnya. Adalah di mana bangsa-bangsa itu dibiarkan Tuhan untuk mencobai. Bapak Ibu Saudara, kalimat ini bisa membuat kita mengkerutkan dahi kita dan berkata, loh, kok Tuhan sengaja membiarkan ada bangsa-bangsa untuk mencobai orang Israel? Kok Tuhan membiarkan? Apakah nggak bahaya ini? Apakah tidak menimbulkan bahaya nanti? Bapak Ibu Saudara, memang ternyata kehadiran bangsa-bangsa itu adalah sebuah ancaman, adalah sebuah bahaya sebenarnya bagi orang-orang Israel. Bahkan ada yang berkata bahwa ini bisa menjadi satu ancaman yang serius terhadap orang Israel itu. Bangsa-bangsa ini adalah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ini bisa berdampak bagi bangsa Israel. Bangsa-bangsa ini bisa saja nanti bersekutu lalu mengancam keberadaan orang Israel. Lalu mereka berperang melawan orang Israel kembali. Dan yang terlebih Bapak Ibu Saudara, bangsa-bangsa ini bisa membuat atau bisa menjadi satu ancaman secara rohani buat orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita tadi baca cerita ini, kita melihat bahwa Tuhan bisa saja memberikan kepada kita satu situasi yang tidak menyenangkan terjadi. Seperti keadaan orang Israel. Ada satu situasi yang bisa mengancam keberadaan kita. Tuhan bahkan bisa menaruh satu keadaan yang bisa membuat kita terancam. Keadaan kita mungkin jadi berat, bisa mengancam juga aspek-aspek kehidupan kita. Bisa mengancam aspek ekonomi, mengancam aspek secara psikologis. Kita bisa takut Bapak Ibu Saudara. Bahkan yang lebih mengerikan juga adalah bisa mengancam kerohanian kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita ibadah di rumah, yang pasti berbeda dengan ibadah biasanya dalam gereja. Firman Tuhan yang kita dengar pun berbeda-beda. Hari ini lewat streaming, ada yang live dan lain sebagainya. Tentu semua ini Bapak Ibu Saudara mengganggu kenyamanan kita, membuat satu keadaan yang tidak menyenangkan bagi kita, satu situasi yang mengancam kita Bapak Ibu Saudara. Mengapa Tuhan izinkan hal itu terjadi bagi bangsa Israel? Yang menarik Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 2 tadi dikatakan Tuhan ingin melatih umat Israel untuk berperang. Dalam ayat 1 dan ayat 2 tadi dikatakan bahwa mereka adalah keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Artinya mereka adalah orang yang sudah lahir di tanah Kanaan, menikmati Kanaan. Mereka tidak mengalami peperangan seperti yang dialami oleh bapak-bapak mereka. Mereka sudah hadir di Kanaan, menikmati, atau dengan kata lain, mereka sudah nyaman ada di Kanaan.
Nah Bapak Ibu Saudara, situasi ini Tuhan izinkan terjadi. Ada bangsa-bangsa di sekitar mereka yang bisa saja mengganggu kenyamanan mereka. Satu keadaan yang telah nyaman bagi mereka ini Tuhan izinkan untuk mereka mengalami situasi yang sulit, dengan satu tujuan, untuk melatih mereka berperang. Bapak Ibu Saudara, seringkali memang kenyamanan itu dapat membuat manusia jadi lemah. Keadaan yang begitu nyaman bisa bikin manusia lengah, bisa membuat kita terlena, bisa membuat kita jadi malas, Bapak Ibu Saudara. Tempat tidur yang begitu nyaman, yang begitu empuk, begitu enak, membuat kita jadi lebih mudah tidur, bermalas-malasan di atas kasur. Angin sepoi-sepoi yang begitu enak, keadaan yang begitu tenang, justru bisa bikin kita ngantuk, kita lengah. Dan memang tidak ada orang yang bisa tidur Bapak Ibu Saudara kalau ada badai. Justru keadaan yang tenang-tenang itu bisa menidurkan orang, bisa menidurkan, meninak bobokan, membuat lengah dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, saya melihat dan saya juga merenungkan Bapak Ibu Saudara, justru saya melihat banyak orang lebih rajin berdoa ketika banyak pergumulan dan tantangan ketimbang tidak terjadi apa-apa dalam hidupnya. Biasanya orang lebih sungguh-sungguh datang cari Tuhan itu ketika banyak masalah bergumulan hadir dalam hidup mereka, ketimbang mereka tidak mengalami apa-apa. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Tuhan izinkan kita punya situasi yang kita alami dengan satu tujuan yang sama, untuk melatih Bapak Ibu Saudara dan saya. Keadaan ini Bapak Ibu Saudara harusnya membangunkan kita kembali, melatih kerohanian kita kembali, agar kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Jika orang Israel waktu itu dilatih menjadi bangsa yang kuat di tengah-tengah orang Kanaan, Tuhan izinkan ada situasi itu untuk melatih mereka jadi bangsa yang kuat dalam situasi ini. Maka saya percaya situasi ini pun Tuhan ingin melatih Bapak Ibu Saudara dan saya. Dalam keadaan seperti ini pun Tuhan izinkan terjadi untuk melatih Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita dilatih untuk jadi lebih peka Bapak Ibu Saudara dengan keadaan sekitar. Hari ini keadaan ini harusnya melatih kepekaan kita, melihat lingkungan, lihat orang-orang yang ada di sekeliling kita Bapak Ibu Saudara. Bagaimana orang-orang di sekitar kita. Ternyata banyak orang yang terkena dampak sosial. Gara-gara peristiwa ini, pandemi yang kita alami, wabah ini, situasi ini Bapak Ibu Saudara, memberikan dampak sosial yang cukup besar. Dan bagaimana kita Bapak Ibu Saudara? Kita sedang dilatih untuk melihat sekeliling kita sekarang. Kita juga dilatih untuk jadi lebih peka dengan tanda-tanda zaman Bapak Ibu Saudara. Situasi ini membuat kita harusnya melatih kita untuk lebih peka dengan apa yang terjadi dalam dunia ini. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu Saudara dan saya, kita hidup berjaga-jaga dalam Tuhan. Situasi ini juga melatih kita untuk percaya dan beriman teguh. Apakah kita percaya Tuhan dan memiliki iman yang kuat di dalam Kristus? Justru dalam situasi ini sedang melatih kerohanian kita, melatih iman kita. Apakah kita punya iman yang kuat di dalam Tuhan atau tidak? Bapak Ibu Saudara, selain itu kalau kita baca dalam ayat yang keempat, saya bacakan buat kita. Ayat yang keempat berkata, mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaran mereka, untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 4 ini kita diingatkan bahwa Tuhan izinkan ini semua terjadi untuk menguji orang Israel dan mengetahui apakah mereka tetap melakukan perintah Tuhan. Situasi yang dihadapi oleh orang Israel pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, bukan saja untuk melatih mereka, tapi juga menguji mereka. Menguji apakah mereka mendengarkan apa yang selama ini diajarkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tahu ya bahwa ketika bangsa Israel keluar dari Mesir,
Mereka sampai di Gunung Sinai dan di situ Tuhan memberikan hukum kepada orang Israel. Di padang gurun, Bapak Ibu Saudara, Musa mengajarkan hukum-hukum itu. Bahkan ketika mereka mau masuk tanah Kanaan, Bapak Ibu Saudara, Musa mengulang kembali supaya mereka ingat dan tahu akan perintah-perintah Tuhan. Bahkan di dalam Ulangan dikatakan, ajarkanlah ini terus menerus, turun temurun tentang Tuhan dan semua perintahnya. Apa artinya? Artinya mereka sebenarnya tahu dan mengerti apa itu perintah Tuhan. Orang Israel itu tahu apa yang menjadi perintah Tuhan bagi mereka. Dan dalam situasi itu Tuhan ingin menguji mereka. Apakah mereka mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Tuhan mau menguji bangsa Israel lewat situasi ini. Apakah mereka mengingat, mereka mengerti, mereka tahu apa yang selama ini diajarkan kepada mereka? Bapak Ibu Saudara, dalam konteks ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan sebenarnya ingin menguji kesetiaan orang Israel kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, apakah di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, mereka masih mencari Tuhan? Mereka diuji kesetiaannya. Apakah di antara bangsa-bangsa sekitar mereka yang tidak menyembah Tuhan, mereka masih mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Atau justru mereka tidak setia? Atau justru mereka menyimpang? Bapak Ibu Saudara, seringkali tantangan dan ujian atau situasi-situasi sulit yang kita hadapi itu bisa saja menjadi ujian kesetiaan kita sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam tekanan dan dalam pergumulan seringkali kita bisa goyah, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa ragu-ragu. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kita juga bisa kecewa dengan Tuhan. Kita bisa meragukan, apakah Tuhan bisa ya tolong saya? Apakah kita bisa lewati ini semua? Bapak Ibu Saudara, di sini Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan kembali lewat firman Tuhan bahwa situasi yang dialami bangsa Israel menguji mereka. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara juga situasi yang hari ini kita hadapi juga sedang menguji Bapak Ibu Saudara dan saya. Menguji apakah kita orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan. Apakah dalam keadaan seperti ini Bapak Ibu Saudara, kita masih setia beribadah? Dalam situasi ini kita masih setia tidak beribadah kepada Tuhan? Justru Bapak Ibu Saudara, situasi ini lebih sulit. Kenapa? Karena kita ibadahnya di rumah. Kita pakai live streaming, kita pakai streaming online yang kita nggak bisa pantau, kita nggak bisa tahu Bapak Ibu Saudara. Apakah dalam keadaan seperti ini kita masih setia enggak hari Minggu itu duduk di rumah bersama-sama lalu kita beribadah? Tidak ada yang tahu, tidak ada yang ngecek Bapak Ibu Saudara. Tapi disinilah ujian kesetiaan kita sama Tuhan. Apakah kita masih bergairah mencari Tuhan sekalipun kita ibadahnya di rumah? Sekalipun tanpa perlengkapan yang seperti biasanya kita alami ketika di gereja. Meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung, mungkin suasananya jadi beda. Apakah kita benar-benar mempersiapkan hari ini untuk beribadah kepada Tuhan? Ini ujian Bapak Ibu. Kita sedang diuji apakah kita setia kepada Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan. Kita juga sedang diuji apakah kita masih setia kepada Tuhan sekalipun hari ini Bapak Ibu Saudara ada tantangan yang berat. Apakah kita masih setia percaya kepada Tuhan sekalipun Bapak Ibu Saudara saat ini ekonomi kita terganggu, usaha kita jadi rugi, atau pekerjaan kita jadi terbengkalai dan keadaan kita susah. Ini menjadi satu ujian, apakah kita masih setia sama Tuhan? Jadi Bapak Ibu Saudara, yang kedua Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengizinkan situasi ini untuk menguji. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara kita menjadi orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita baca ayat selanjutnya ya, ayat 6, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu serta beribadah kepada Allah orang-orang itu.
Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyam Rishyataim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyam Rishyataim 8 tahun lamanya. Bapak Ibu Saudara, ternyata kalau kita baca cerita ini, orang Israel gagal. Mereka tidak setia. Mereka justru menyembah Allah lain. Mereka justru berpaling dari Allah. Mereka justru, Bapak Ibu Saudara, tidak melakukan perintah Tuhan. Mereka menyembah Allah lain. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Mereka ditawan. Bapak Ibu Saudara, mereka justru mengalami apa yang Tuhan berikan kepada mereka lewat hukuman. Ternyata Bapak Ibu Saudara, memang dosa dan pemberontakan mereka membawa mereka kepada kehancuran dan kebinasaan. Bapak Ibu Saudara, ketika mereka melanggar, mereka tidak setia, mereka mendapati murka Tuhan. Justru mereka mendapati keadaan mereka jadi makin buruk, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita baca lagi ayat selanjutnya, ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otnil anak Kenas adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyam Rishyataim raja Aram ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyam Rishyataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otnil anak Kenas. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam keadaan seperti itu, kalau kita baca ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita untuk kembali kepada Tuhan. Israel dalam keadaan tersebut kemudian sadar dan berseru kepada Tuhan. Seruan ini adalah seruan Israel untuk kembali, seruan pertobatan mereka. Kemudian Tuhan mengirim Otnil untuk menyelamatkan orang Israel sehingga mereka dibebaskan. Bapak Ibu Saudara, pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan adalah jalan untuk meraih sebuah pembebasan. Pertobatan adalah jalan menuju keselamatan. Pertobatan adalah jalan menuju kepada pemulihan. Apa artinya, Bapak Ibu Saudara? Ternyata di dalam keadaan yang buruk yang dialami oleh orang Israel, masih ada anugerah keselamatan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mengalami keadaan yang berat, betul. Dan saya mengakui Bapak Ibu Saudara, kita semua terkena dampaknya. Keadaan jadi susah. Semua kita hari ini mengalami tantangan yang berat. Yang bekerja, yang dagang, yang melayani, yang punya bisnis, yang sekolah, kita semua Bapak Ibu Saudara mengalami situasi yang berat hari ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, seperti yang firman Tuhan katakan, di dalam keadaan yang buruk pun masih ada anugerah Tuhan, anugerah keselamatan dari Tuhan, anugerah pemulihan dari Tuhan kepada mereka yang sungguh-sungguh datang dan bertobat. Bapak Ibu Saudara, di dalam keadaan seberat apapun kita hari ini, kita harus percaya bahwa di dalamnya masih ada anugerah Tuhan. Walaupun keadaan kita berat, situasi kita berat hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita pun harus tetap percaya bahwa di dalamnya ada kebaikan Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan mampu untuk memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa melewati ini semua. Bahkan Bapak Ibu Saudara, saya pun percaya di balik situasi ini, Bapak Ibu Saudara, pertobatan boleh terjadi. Banyak orang akan kembali kepada Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kiranya keadaan ini menyadarkan kita untuk sungguh-sungguh berseru, sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena di dalam keadaan-keadaan seperti ini, keadaan-keadaan buruk pun masih ada anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, hari ini seberat apapun
tantangan yang Bapak Ibu Saudara dan saya miliki, di dalamnya tetap ada kebaikan Tuhan. Amin. Dan kita pasti bisa melewati ini bersama dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan Bapak Ibu Saudara boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini firman Tuhan mengingatkan kami, Tuhan izinkan situasi ini terjadi di tengah-tengah kami, untuk melatih kami, menguji kami, dan mengajak kami untuk melihat bahwa masih ada kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan buat seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mari Tuhan topang hidup mereka, Tuhan pelihara hidup mereka hari-hari ini dalam situasi yang kami hadapi, situasi yang berat Tuhan yang kami alami hari-hari ini. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir dalam hidup kami, menyertai kami, menopang dan menolong hidup kami. Bahkan jika ada di antara kami Tuhan yang hari ini sedang sakit, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu boleh melawat setiap kami dan memulihkan keadaan kami. Kami juga menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati pemerintahan bangsa kami, supaya kami bisa melewati Tuhan pandemi ini. Tuhan, kami percaya kami bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom.